Hormati Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta beserta pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta memasuki ruang rapat paripurna. Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam rangka penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang Badan Pelayanan Umum Terpadu Satu Pintu dan Raperda tentang Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa dipimpin oleh yang terhormat Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Bapak Insinyur Haji Triwicaksana MSc. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta hari ini Rabu 22 Mei 2013 adalah dalam rangka penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Raperda tentang Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat ini saya buka dan saya nyatakan terbuka untuk umum. Yang terhormat Saudara Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta serta segenap jajaran eksekutif. Yang terhormat para anggota DPR RI, yang terhormat para anggota DPD RI, yang terhormat para anggota Muspida atau yang mewakili, yang terhormat para pimpinan partai politik Provinsi DKI Jakarta, rekan-rekan anggota Dewan dan hadirin yang kami hormati. Mengawali acara hari ini, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena berkat rahmat dan perkenannya, kita semua dapat berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat dalam rapat paripurna Dewan hari ini. Sebagaimana dimaklumi bahwa Saudara Gubernur Provinsi DKI Jakarta dalam rapat paripurna DPRD tanggal 21 Mei 2013 kemarin telah menyampaikan pidato pengantarnya mengenai rancangan peraturan daerah tentang Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan tentang Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa. Berkenaan dengan itu, DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini fraksi-fraksi telah melakukan penelitian dan pembahasan terhadap kedua raperda tersebut dan hasilnya pada hari ini akan disampaikan dalam bentuk pemandangan umum yang akan kita dengar bersama. Hadirin yang kami hormati, demikian pengantar kami dalam mengawali rapat paripurna ini. Lebih lanjut, marilah kita dengarkan pemandangan umum fraksi-fraksi yang akan diawali oleh fraksi Partai Demokrat yang akan disampaikan oleh Saudari Hajah Mirna Destiana Amin. Kami persilakan. Pemandangan umum fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap usul rancangan peraturan daerah tentang Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan rancangan peraturan daerah tentang Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa disampaikan oleh Hajah Mirna Destiana Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat, yang terhormat Saudara Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, saudara-saudari para muspida atau yang mewakili, saudara-saudari para pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta,
saudara-saudari pimpinan partai politik dan rekan-rekan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, serta hadirin yang kami hormati. Sebelum kami membacakan pemandangan umum ini, mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa telah melimpahkan rahmat, ridho dan perlindungan dan naungannya kepada kita semua, sehingga kita semua di sini dapat hadir dalam kondisi sehat walafiat, melaksanakan rapat pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap 2 rancangan peraturan daerah mengenai Raperda tentang Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Raperda tentang Badan Layanan Pengadaan Barang Jasa Daerah Provinsi DKI Jakarta. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, pada kesempatan berbahagia ini, perkenankan kami dari fraksi Partai Demokrat mengucapkan terima kasih kepada Saudara Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang telah menyampaikan pidatonya dalam rapat paripurna Dewan pada tanggal 21 Mei 2013, yang selanjutnya akan dibahas dalam rapat komisi-komisi, rapat kerja Balegda bersama komisi-komisi, dan rapat pimpinan agar dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Saudara pimpinan rapat, peserta rapat, dan hadirin yang kami hormati, sebagaimana diketahui bahwa dasar hukum penyusunan Raperda tentang Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 9, Permendagri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah, Pasal 2, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Undang-Undang Nomor 29 tentang Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Dalam kerangka meningkatkan pelayanan masyarakat dan kualitas pembangunan Kota Jakarta sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola pemerintah yang baik, good governance, pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus segera membuat payung hukum yang mengatur secara jelas dan tegas tentang bentuk pelayanan terpadu agar proses perizinan dan non-perizinan dapat berlangsung dengan baik, sekaligus untuk menghindari adanya tumpang tindih overlapping. Hal ini dilakukan guna mensinergikan pelayanan perizinan dan non-perizinan sejalan dengan arah agenda pembangunan yang tertuang dalam RPJMD DKI Jakarta tahun 2013 sampai 2017. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan ridho petunjuknya kepada kita semua. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 22 Mei 2013, Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi DKI Jakarta, Ketua Joni Wenas Poli SHME, Sekretaris Dr. Haja Nasmatul Faiza SHMKum. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, saya langsung masuk halaman 3. Beberapa catatan terhadap kedua rancangan Perda. Rancangan Perda tentang Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa atau Badan LPBJ diajukan dengan semangat untuk mengintegrasikan proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dan membuatnya menjadi proses yang sederhana, jelas, dan komprehensif dengan menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam proses tersebut. Badan ini juga diharapkan dapat menghasilkan kualitas output barang dan jasa yang lebih baik melalui proses yang terintegrasi, efisien, dan transparan. Namun, dalam rancangan Perda ini justru tidak dimuat maksud dan tujuan dari peraturan daerah ini, maupun maksud dan tujuan dari pembentukan satuan kerja BLPBJ ini. Padahal, maksud dan tujuan dari suatu Perda atau suatu satuan kerja menunjukkan ruh dan semangat dari Perda atau pembentukan lembaga tersebut. Maksud dan tujuan seharusnya menjadi bagian yang sangat penting dalam sebuah peraturan maupun pembentukan lembaga.
Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa ini dibentuk dengan tugas yang sangat berat dan secara langsung juga terkait dengan belanja daerah yang nilainya sangat besar. Bahkan untuk mendukung tugas tersebut, lembaga ini juga memiliki fungsi yang banyak. Namun fraksi PKS melihat dalam Raperda ini justru tidak ada kewenangan yang dimiliki oleh lembaga BLPBJ ini. Padahal BLPBJ harus mengawasi dan melakukan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh unit layanan pengadaan barang dan jasa yang juga akan terkait dengan SKPD yang akan menjadi pengguna dari barang dan jasa yang diadakan. Kewenangan adalah hal mutlak yang diperlukan untuk sebuah lembaga yang membawahi dan harus memonitor banyak unit pengadaan di bawahnya. Gambaran umum mekanisme kerja yang akan dilakukan melalui keberadaan BLPBJ ini dan unit layanan pengadaan barang dan jasa yang akan dibentuk. Hal-hal penting yang akan diatur melalui Pergub menyebabkan Dewan tidak bisa memberikan penilaian akan mekanisme tersebut. Padahal BLPBJ menyangkut belanja daerah atas barang dan jasa yang nilainya sangat besar. Fraksi PKS berharap lembaga baru ini memiliki mekanisme kerja yang jelas, yang disertai dengan sistem yang mendukung tercapainya transparansi, akuntabilitas, dan integritas lembaga dalam pengelolaan belanja barang dan jasa daerah. Jangan sampai kelembagaan ini hanya memindahkan kekisruhan, keruwetan, dan penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa pada sistem sebelumnya tanpa menghasilkan kualitas pengadaan yang baik. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, diajukannya rancangan Perda tentang Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sejalan dengan semangat perbaikan iklim investasi, khususnya dalam penyederhanaan sistem perizinan. Survei dari lembaga Doing Business yang dilakukan IFC The World Bank Group tahun 2012 menempatkan Indonesia yang diwakili DKI Jakarta masih pada peringkat ke-129 atau lebih buruk dari tahun-tahun sebelumnya dalam hal kemudahan berusaha, khususnya aspek perizinan. Peringkat ini jauh tertinggal bahkan dari negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Jakarta juga tertinggal dari daerah-daerah lain dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu perizinan. Pemandangan umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau BPTSP dan Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, pimpinan rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta, Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, para anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, para pimpinan fraksi, pimpinan komisi-komisi, pimpinan badan-badan dan segenap anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, para pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan hadirin yang kami hormati. Merdeka! Segala puji dan syukur kita panjatkan senantiasa kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, mengingat berbagai limpahan nikmat-Nya kepada kita sekalian. Dan pada saat ini juga kita diberinya nikmat sehat sehingga dapat hadir untuk mengikuti rapat paripurna Dewan dalam rangka penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap Raperda tentang 1. Badan Pelayanan Terpadu Satu Atap atau BPTSP
dan 2. Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa. Semoga berjalan lancar. Begitu pula pembahasan selanjutnya, mengingat kedua raperda dimaksud merupakan salah satu kunci suksesnya pelaksanaan pembangunan Provinsi DKI Jakarta. Yang terhormat pimpinan dan segenap peserta rapat paripurna Dewan. Demi waktu, izinkanlah kami fraksi PDI Perjuangan langsung menyampaikan pemandangan umum, diawali dengan ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada pemerintah daerah dan perangkat daerah yang terkait dengan pengajian naskah akademik dan penyampaian serta penjelasan oleh Saudara Gubernur pada hari Selasa 21 Mei 2013 dalam forum rapat paripurna Dewan. Dalam kapasitasnya sebagai fraksi yang merupakan alat kelengkapan partai politik, kami mendukung harapan pemerintah daerah kepada Dewan untuk mengawasi pelaksanaan perda tentang pengolahan sampah di Ibu Kota Jakarta, mengingat fungsinya, sebaiknya juga pengawasan terhadap pelaksanaan perda-perda yang lainnya. Di samping itu, kami, para anggota fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi DKI Jakarta juga menyambut ketulusan dan keterbukaan dan meningkat semangat kemitraan antara legislatif dan eksekutif daerah sebagaimana yang telah berjalan baik selama ini. Mengingat Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004. Sebaliknya, kami segenap anggota fraksi dari PDI Perjuangan juga sangat berharap agar pemerintah daerah, dalam hal ini Saudara Gubernur dan Wakil Gubernur, terus meningkatkan hubungan baik dalam pemerintah. Mengingat Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2007, hubungan yang baik lagi dengan segenap anggota DPR RI dan DPD RI dari Dapil Provinsi DKI Jakarta demi kepentingan DKI Jakarta dalam upaya meningkatkan kesejahteraan seluruh warga kota Jakarta secara merata tanpa pembatas baik para partai politik, agama maupun etnis serta tingkat sosialnya. Masih banyak hak-hak Provinsi DKI Jakarta yang belum terpenuhi oleh pemerintah, antara lain dana alokasi khusus bagi hasil kelola aset pusat di daerah dan kawasan ekonomi khusus, serta perizinan tertentu yang berkaitan dengan urusan perhubungan dan atau transportasi massal, termasuk 13 sungai yang bermuara di kota Jakarta, salah satu penyebab banjir. Silakan Saudara Gubernur menanggapi. Yang terhormat pimpinan dan segenap peserta rapat paripurna Dewan. Berikut ini kami sampaikan pandangan fraksi PDI Perjuangan terhadap raperda tentang pelayanan terpadu satu pintu. 1. Bahwa fraksi PDI Perjuangan sependapat bahkan mendukung semangat komitmen pemerintah daerah untuk pelayanan prima tidak sekedar slogan politik, tetapi perlu kenyataan adanya pelayanan yang terbuka, cepat dan murah biayanya tanpa pungli. Untuk pelayanan tersebut, payung hukumnya sudah ada, antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Permendagri Nomor 24 Tahun 2006, dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2008. Tetapi mengapa belum dilaksanakan sepenuhnya? Bahkan raperdanya baru diajukan kemarin. Apa sebab dan kendalanya? Terima kasih kami sampaikan kepada fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pemandangan umum yang keempat dari fraksi Partai Golongan Karya yang akan disampaikan oleh Saudara HM Ashraf Ali, DAC SH KPI. Pandangan umum fraksi Partai Golongan Karya DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi DKI Jakarta tentang 1. Badan Pelayanan Terpadu satu pintu, 2. Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Pimpinan Sidang, yang terhormat Saudara Gubernur dan para pejabat eksekutif,
rekan-rekan anggota Dewan dan hadirin yang kami hormati. Pertama-tama kami mengajak seluruh hadirin untuk memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat karunia dan inayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat hadir dalam sidang paripurna Dewan dalam rangka penyampaian pemandangan umum fraksi Partai Golongan Karya terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Raperda tentang Badan Layanan Pengadaan Barang Jasa atau BLPBJ. Sebagaimana diketahui bahwa sampai saat ini pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh Pemprov DKI Jakarta melalui pelayanan terpadu satu atap, di mana koordinasi lebih sulit karena kewenangan dan penandatanganan masih berada di banyak pihak. Padahal dari sisi pengguna jasa, waktu pelayanan yang singkat akan mempengaruhi efisiensi biaya pelayanan. Prosedur pelayanan publik selama ini tidak pernah mengatur hak pengguna jasa pelayanan. Di sisi lain juga tidak ada sanksi bagi penyelenggara pelayanan publik yang tidak tepat waktu. Sementara kebutuhan masyarakat untuk menerima pelayanan yang cepat dapat menimbulkan budaya tahu sama tahu atau suap yang mengakibatkan biaya tinggi. Dengan demikian jelas bahwa pelayanan di Provinsi DKI Jakarta masih sangat memprihatinkan, sehingga membutuhkan perhatian dan penanganan yang serius dengan pengaturan yang jelas dan tindakan yang tegas. Dalam hal ini fraksi Partai Golkar sangat mendukung adanya apresiasi dari Pemprov DKI Jakarta terhadap dibahasnya raperda tentang Badan Layanan Terpadu Satu Pintu, di mana pelayanan publik diharapkan dapat menjadi indikator kinerja di Provinsi DKI Jakarta, antara lain agar terdapat unsur keadilan dalam pelayanan publik, berlaku adil dan memberikan jaminan atas kesamaan hak warga. Kedua, kejelasan prosedur dalam bentuk penetapan standar administrasi, biaya dan cara pembayaran, produk yang dihasilkan, pertanggungjawaban pelayanan, mekanisme pengaduan atas sengketa pelayanan. 3. Kenyamanan dan kerahasiaan data atau memberikan kemudahan dalam mengakses informasi layanan publik. Jika terjadi suatu hal perubahan fisikis terhadap pelaku pertanggungjawaban penandatanganan perizinan tersebut, apakah dapat didelegasikan kepada wakil kepala BPTSP? Jika ia dapat didelegasikan, maka perlu dibuatkan mekanisme administrasi. Di samping demikian, pengawasan terhadap pelaksanaan tersebut perlu dapat dipertanggungjawabkan. Sebagaimana diatur Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang jasa dan nomor 5 tahun 2012 tentang unit layanan pengadaan, yang berkomitmen keduanya merupakan upaya untuk menghilangkan penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan kebijakan dan pelaksanaan layanan yang dilakukan oleh SKPD UKPD. Ketentuan-ketentuan pokok kearsipan disebutkan bahwa pertanggungjawaban atas setiap kegiatan yang dilakukan lembaga negara, badan pemerintah, swasta maupun perorangan sangat diperlukan data otentik ataupun bukti tertulis yang dapat menjadi pedoman untuk mengambil kebijakan publik. Selaku institusi yang karena tugas dan fungsinya harus bertanggung jawab demi terwujudnya pengelolaan administrasi negara, pemerintah daerah, swasta dan perorangan, diharapkan mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan tugas dan fungsinya. Untuk itu diperlukan aparatur yang handal, profesional, efisien, efektif, serta tanggap terhadap para pelaku dunia usaha yang baik yang berbadan hukum maupun usaha perorangan. Dan kesabaran hadirin dalam mengikuti penyampaian pemandangan umum kedua raperda dimaksud, fraksi Partai Golkar kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 22 Mei 2013. Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi DKI Jakarta, Sekretaris Rudin Akbar Lubis SH ditandatangani, Ketua HM Ashraf Ali SH ditandatangani.
Pembangunan DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap rancangan peraturan daerah tentang Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan rancangan peraturan daerah tentang Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan rapat, yang terhormat Wakil Gubernur dan jajaran eksekutif, yang terhormat rekan-rekan anggota Dewan dan hadirin yang kami hormati. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, teriring selawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW. Selanjutnya fraksi P3 menyampaikan pandangan umum tentang Raperda Badan Layanan Terpadu Satu Pintu atau Raperda BPTSP. Menurut fraksi P3, Raperda tentang Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan komitmen nyata untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 tentang pedoman pelayanan terpadu satu pintu, dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2008 tentang pedoman organisasi dan tata kerja pelayanan perizinan terpadu di daerah. Selain itu, Raperda ini menjadi bukti adanya itikad Pemprov DKI Jakarta untuk meningkatkan kualitas, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dan transparansi pelayanan publik. Dengan adanya Raperda ini diharapkan pelayanan terpadu dan cepat serta menjadi acuan atau pedoman bagi aparat birokrasi dalam melaksanakan tugasnya secara lebih baik. Sedangkan bagi stakeholder Pemprov DKI, khususnya kalangan pengusaha, Raperda ini diharapkan akan lebih memudahkan mereka ketika berurusan dengan birokrasi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya fraksi P3 menyampaikan pembahasan rancangan perda tentang Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa sebagai usul eksekutif yang telah ditetapkan dalam program legislasi daerah tahun 2013. Sebagaimana diketahui bersama, ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan pemerintah baik pusat maupun daerah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 sebagai perubahan dari Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Diusulkannya rancangan perda tentang Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa menurut hemat fraksi P3 merupakan langkah yang penting dan patut diapresiasi tengah maraknya permasalahan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah yang tidak sedikit permasalahan tersebut berakhir di kursi pengadilan. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, meskipun telah dilakukan upaya-upaya untuk memperbaiki sistem pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan tuntutan perkembangan ekonomi, akan tetapi secara umum sistem yang berlaku saat ini masih syarat dengan berbagai bentuk penyimpangan. Dalam kajian fraksi P3, permasalahan dan penyimpangan itu terjadi disebabkan karena beberapa hal, diantaranya: pertama, beragamnya instrumen hukum yang digunakan dalam sistem pengadaan barang sehingga mengakibatkan kebingungan karena ketidakjelasan kebijakan dan persyaratan prosedur. Kedua, lemahnya konsistensi mengenai peraturan dan prosedur pengadaan serta lemahnya sistem pengadaan terhadap proses yang terjadi. Dan ketiga, kurangnya kemampuan dan integritas aparat baik di tingkat panitia pengadaan, panitia lelang maupun pendukung pengadaan. Kelemahan-kelemahan inilah yang memberi peluang terjadinya moral hazard untuk melakukan tindakan korupsi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 22 Mei 2012. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Provinsi DKI Jakarta, Ketua Haji Matnur Tinduan SH ditandatangani, Sekretaris Haji Abdul Aziz SE ditandatangani. Terima kasih. Partai Gerakan Indonesia Raya yang akan disampaikan oleh Saudari Insinyur Endah S. Parjoko MM. Kami persilakan.
Pemandangan Umum Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap pidato Gubernur Provinsi DKI Jakarta dalam rangka penyampaian rancangan peraturan daerah tentang 1. Raperda Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu BPTSP. 2. Rancangan peraturan daerah tentang Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa disampaikan oleh Insinyur Suparjo PM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Saudara Ketua, para Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Saudara Gubernur dan Wakil Gubernur beserta jajarannya, para anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, para pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta, hadirin yang saya hormati. Salam Indonesia Raya. Teriring salam dan doa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua dalam menjalankan tugas serta aktivitas sehari-hari, sehingga hari ini kita dapat hadir pada acara rapat paripurna anggota Dewan dalam penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap pidato Gubernur Provinsi DKI Jakarta dalam rangka penyampaian raperda tentang 1. Raperda tentang Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 2. Raperda tentang Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, sebelum kami menyampaikan materi pokok perihal pemandangan umum fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi DKI Jakarta, kami akan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Memberikan dukungan dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Saudara Gubernur yang telah menyampaikan raperda tentang Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan raperda tentang Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa. 2. Kami berpandangan bahwa raperda ini harus dilakukan pembahasan secara bersama-sama dalam rapat fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi DKI Jakarta dengan memperhatikan secara seksama dan teliti, sehingga dalam hal ini kami memberikan pemandangan umum secara lebih baik sebagai perwujudan representasi suara rakyat. 3. Mengingat pembahasan pemandangan umum fraksi Partai Gerindra ini merupakan langkah awal yang dapat dijadikan tolok ukur bagi keseluruhan perencanaan kebijakan dan program strategis pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2013-2017, maka pemandangan umum ini diharapkan pembahasan ke depan bersama eksekutif dan legislatif memiliki waktu yang cukup memadai serta lebih efektif dalam pencapaian hasilnya. Sebab dalam mengatasi permasalahan yang kompleks di DKI Jakarta ini benar-benar harus membutuhkan keseriusan serta konsistensi dalam pelaksanaannya baik secara konsep maupun praktiknya. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, berikut ini kami sampaikan pemandangan umum tentang 2 raperda tersebut. Pemandangan umum raperda Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pada hakikatnya raperda Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pemerintah DKI Jakarta merupakan langkah strategis dalam upaya pencapaian kemudahan birokrasi serta peningkatan pelayanan sosial birokrasi yang terpadu bagi penduduk masyarakat DKI Jakarta secara keseluruhan dan sebagai tolok ukur bagi keberhasilan atau tidaknya penyelenggaraan program pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur. 2. Mengingat dan menyikapi tentang visi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2013-2017, di mana Jakarta Baru, kota modern yang tertata rapi, menjadi tempat hunian yang layak dan manusiawi, memiliki masyarakat yang berkebudayaan, dan dengan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik, tentunya memiliki kapasitas mulai dari sarana dan prasarana yang harus ditunjang dengan konsep serta program yang jelas, agar visi tersebut tidak hanya menjadi slogan simbolis belaka. 3. Mengingat Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini telah dilaksanakan pada tahun-tahun lalu di DKI Jakarta, maka dipandang perlu melakukan evaluasi serta pengkajian kembali secara holistik pada rencana pelaksanaan program Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar dampak negatif dan positifnya dapat diketahui dengan jelas serta bagaimana pemecahan permasalahan yang terjadi. Mohon tanggapan. Peraturan Daerah Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu BPTSP dan rancangan peraturan daerah tentang Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa. Atas perhatian dan kerjasamanya seluruh pihak, terutama rekan-rekan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, eksekutif, LSM, wartawan, dan seluruh pemangku kepentingan masyarakat dalam proses mengantarkan pembahasan raperda ini, kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahumma afiq ila ma'awit tariq wastariqul khairat billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Raya. Jakarta 22 Mei 2013, fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi DKI Jakarta, ditandatangani Ketua Insinyur Haji Muhammad Sanusi, Sekretaris S. Andika.
Terima kasih kami sampaikan kepada fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya. Pemandangan umum berikutnya dari fraksi Partai Hanura Damai Sejahtera yang akan disampaikan oleh Saudara Dr. Andes Rukun Santoso, kami persilakan. Pemandangan umum fraksi Hanura Damai Sejahtera DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap Raperda tentang Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Raperda tentang Badan Layanan Barang dan Jasa disampaikan oleh Dr. Andes Haji Rukun Santoso, MMMSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat, yang terhormat Saudara Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat Saudara para Puspida Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat Saudara para pimpinan partai politik dan rekan-rekan anggota Dewan, serta hadirin yang kami hormati. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa atas segala limpahan berkah dan rahmat serta kesehatan yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti rapat paripurna Dewan dalam rangka penyampaian pandangan fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan rancangan peraturan daerah tentang Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, selanjutnya fraksi Hanura Damai Sejahtera akan mengawali penyampaian pemandangan umum terhadap rancangan peraturan daerah tentang Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Provinsi DKI Jakarta merupakan cakupan terhadap pengurusan perizinan dan non-perizinan yang tingkat kebutuhannya cukup tinggi dan yang kita ketahui indikasi yang negatif pada lingkungan organisasi pemerintah terhadap pelayanan publik. Dengan masih banyaknya keluhan-keluhan dari pengguna atau penerima jasa pelayanan, diharapkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta lebih serius dan berkomitmen untuk peningkatan pelayanan publik yang ke arah yang lebih baik. Salah satu aspek pelayanan terpadu satu pintu dengan kualitas pelayanan yang akan terjaga sedikitnya adalah pada standar minimal. Fraksi Hanura Damai Sejahtera menanyakan apa yang menjadi standar pelayanan minimal serta tata cara menjalankan, mohon penjelasan. Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perizinan dan non-perizinan secara terpadu, diharapkan tidak hanya sebagai teguran saja yang dilakukan terkait tidak optimal atau tidak menyelesaikan proses penelitian atau pengecualian teknis. Kami fraksi Hanura Damai Sejahtera menanggapi sanksi dan tindakan tegas sampai kepada pemecatan yang diberikan agar pelayanan terpadu satu pintu dapat tercipta sesuai dengan prinsip-prinsip dan ajas-ajas penyelenggaraan PTSP. Mohon tanggapan. Tentang Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa, pembentukan lembaga yang secara khusus mengenai kebijakan pengadaan dilaksanakan dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa, pemerintah dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang unit layanan pengadaan yang memiliki tugas pokok untuk mengembangkan kebijakan dan strategi nasional serta pemberian nasihat dalam berbagai kasus konflik di bidang pengadaan barang dan jasa yang tidak terlepas dengan pengelolaan keuangan daerah. Sebuah sistem pengadaan juga berarti bahwa setiap tahap pengadaan dapat diperkirakan waktu penyelesaiannya serta tepat pada waktunya. Dengan penyiapan sistem kelembagaan yang mendukung pola kerja yang efektif, efisien, dan terbuka. Untuk itu, bagaimana proses yang terjadi sejak perencanaan hingga evaluasi dalam Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa? Mohon penjelasan. Kehilangan kemanfaatan yang dikarenakan penawaran harga yang terendah,
untuk memenangkan suatu pengadaan barang dan jasa harus benar-benar diperhatikan agar terhindarnya hasil dari pengadaan barang dan jasa yang berkualitas kurang baik. Apa yang menjadi acuan terhadap BLPBJ agar terhindar dari pihak-pihak yang menghilangkan esensi pelaksanaannya? Mohon penjelasan. Fraksi Hanura Damai Sejahtera mengharapkan pemerintah dapat bekerja secara profesional dan menunjukkan independensinya di tengah berbagai kepentingan politik dalam proses pengadaan yang berskala besar. Ini dikarenakan masih banyaknya penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi dalam proses pengadaan yang berakibat bahwa kemanfaatan pengadaan barang dan jasa. Pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, demikian pandangan umum kami terhadap rancangan peraturan daerah tentang Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan rancangan peraturan daerah tentang Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa. Untuk itu, kami berharap agar dalam pembahasan selanjutnya dapat dilakukan penyempurnaan dan penajaman seperti yang kami sampaikan di atas, sehingga pada akhirnya nanti kebijakan-kebijakan yang akan kita putuskan nanti akan dapat menjadi payung hukum yang efektif sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 22 Mei 2013, Fraksi Hanura Damai Sejahtera DPRD Provinsi DKI Jakarta. Ketua Fahmi Julfikar SH ditandatangani Elizabeth Listriana MSI ditandatangani. Terima kasih kami sampaikan kepada fraksi Partai Hanura Damai Sejahtera. Pemandangan umum yang terakhir dari fraksi PAN PKB yang akan disampaikan oleh Saudara Haji Tamrin SH kami persilakan. Pandangan umum fraksi PAN PKB DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap rancangan peraturan daerah tentang 1. Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2. Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat DPRD Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat Saudara Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta beserta jajarannya, yang terhormat para anggota Musbida atau yang mewakili, yang terhormat rekan-rekan anggota Dewan serta para hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita kembali bersama-sama berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk mendengarkan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap 2 rancangan peraturan daerah tentang Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa. Para pimpinan rapat dan hadirin yang saya hormati, selanjutnya berkenan kami untuk menyampaikan pandangan fraksi PAN PKB terkait rancangan peraturan daerah tentang Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pelayanan publik sebagai usaha pemenuhan kebutuhan dan hak-hak dasar masyarakat merupakan salah satu fungsi penting pemerintah. Namun demikian dalam pelaksanaannya kita masih sering menemukan pemerintah justru menjadi bagian dari masalah dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik. Misalnya bertele-tele kurang transparan, pungutan tambahan dan perilaku yang cenderung bersikap sebagai pejabat di bawah abdi masyarakat. Dari gambaran tradisi perilaku yang tidak simpatik tersebut mengakibatkan rendahnya penilaian masyarakat pada kualitas pelayanan publik. Untuk itu tuntutan perubahan dan tata pemerintahan dengan peningkatan kualitas pelayanan yang baik, murah, dan cepat menjadi kebutuhan masyarakat Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta telah melakukan upaya-upaya untuk memenuhi tuntutan masyarakat tersebut.
antara lain dengan peningkatan kualitas dan kuantitas karyawan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Ditertibkannya berbagai kebijakan dan peraturan gubernur yang mengatur kepentingan publik, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan umum, dan kemudahan dalam mengakses informasi. Tapi pada tataran implementasinya seringkali tidak diikuti dengan ketersediaan sumber daya pengelola dan petunjuk tata kelola serta koordinasi yang baik. Implementasinya kebijakan yang tidak terkoordinasi dan tidak didukung oleh sumber daya pengelola serta dilakukan dengan cara tidak komprehensif tentu tidak akan mampu mengatasi persoalan dan permasalahan dalam pelayanan publik di Provinsi DKI Jakarta. Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang saya hormati, dalam visi dan misi Saudara Gubernur DKI Jakarta telah disebutkan bahwa salah satu hal yang ingin diwujudkan adalah pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik yang bersih dan transparan dengan menggunakan payung hukum Undang-Undang Nomor 25 2009 tentang pelayanan publik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 2006 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang pedoman organisasi dan tata kerja unit pelayanan perizinan terpadu di daerah. Maka Pemprov DKI Jakarta harus menjawab tuntutan masyarakat dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima dalam satu penerjemahan yang terintegrasi. Menurut pandangan fraksi PAN PKB, pembentukan Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diharapkan mampu menjawab tuntutan masyarakat dalam meningkatkan kualitas, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi pelayanan publik di DKI Jakarta. Pada kesempatan ini, fraksi PAN PKB DKI Jakarta meminta beberapa penjelasan terkait rencana peraturan daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang terdiri dari 12 bab dengan 16 pasal. Pertama, bab 3 pasal 5 tentang susunan organisasi dan bab 10 pasal 14 tentang ketentuan lain-lain. Fraksi PAN PKB menilai bahwa struktur pada tingkat kecamatan kelurahan terkesan tidak profesional, padahal pada pelayanan tingkat tersebut seringkali terjadi masalah terkait kesiapan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penyediaan sumber daya manusia dan infrastruktur dalam menjalankan Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Untuk itu, fraksi PAN PKB meminta penjelasan terhadap dua rancangan peraturan daerah tentang Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa. Dan akhirnya kepada saudara pimpinan rapat, saudara Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan rekan-rekan anggota Dewan serta hadirin sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian dan kesabarannya dalam mendengarkan penyampaian pandangan umum ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi segala langkah dan perbuatan kita. Amin. Jakarta, 22 Mei 2017, fraksi PAN PKB DPRD Provinsi DKI Jakarta Ketua Hidayat Air Yasin, ditandatangani Sekretaris Haji Hasbiala Ilyas SAG, ditandatangani. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjir banget ya. Terima kasih kami sampaikan kepada fraksi PAN PKB yang telah menyampaikan pemandangan umumnya. Secara berturut-turut telah kita dengarkan pemandangan umum fraksi-fraksi untuk mendapatkan jawaban dan penjelasan dari Saudara Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Jawaban dan penjelasan Saudara Gubernur terhadap penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi tersebut akan disampaikan dalam rapat paripurna Dewan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 yang akan datang. Demikian acara rapat paripurna Dewan hari ini. Atas perhatian hadirin kami ucapkan terima kasih, dan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah cukup melewati
beberapa lah melewati naik turun akhirnya naik lagi ya. Udah mulai gembira ya. Oh, tinggal nggak apa ya? Oke, thank you banyak Bang ya. Oh, duduk kita. Apa tinggal tak? Kalian jalan aja ntar di. Ferdian kenapa di stop Wagub dulu perasaan? Ferdian. Siapa namanya? Nggak ada Ferdian. Tadi si Yuda. Yuda. Iya, nggak makanya. Dari kemarin? Apa dia mau di